ada 260 juta penduduk Indonesia. Seperti kita ketahui, matahari menjadi bintang terdekat dari bumi, sekaligus juga menjadi salah satu alasan manusia bisa hidup dengan nyaman. Namun matahari jelas bukan satu-satunya bintang di alam semesta. Seperti yang kita ketahui, ada banyak bintang yang bertebaran di luar tata surya yang semuanya tergabung dalam sebuah galaksi. Matahari terletak di salah satu lengan galaksi super besar yang dikenal dengan nama Milky Way atau Bima Sakti. Berikut beberapa fakta mengenai Bima Sakti yang merupakan galaksi tua yang menjadi rumah matahari. Beberapa penelitian menyebut Bima Sakti memiliki 200 hingga 400 miliar bintang. Bagi manusia, jumlah bintang tersebut memang sangat banyak. Namun kenyataannya, bintang di galaksi Bima Sakti bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan galaksi lain di alam semesta yang luas dan tak terhingga. Jika langit malam sedang cerah, kita bisa melihat ratusan bintang di langit. Namun faktanya, bintang yang kita lihat dari bumi hanyalah 0,00003% dari total jumlah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Semua bintang jadi makin sulit dilihat karena keterbatasan mata kita dan lokasinya yang sangat jauh. Menurut astronom, mata manusia maksimal hanya bisa melihat bintang yang jaraknya 1000 tahun cahaya, dan itu pun membutuhkan teleskop untuk melihatnya dengan jelas. Sama seperti hampir semua galaksi di alam semesta, Bima Sakti juga memiliki sebuah lubang hitam supermasif yang sangat buas. Lubang hitam yang dikenal dengan nama Sagittarius A ini akan melahap apapun yang berada terlalu dekat dengannya. Selama ini kita mungkin berpikir jika bentuk Bima Sakti selalu sama. Kenyataannya, bentuk galaksi ini akan selalu berubah setiap waktu. Sama seperti manusia, Bima Sakti juga membutuhkan makanan berupa galaksi lain. Sepanjang keberadaannya, Bima Sakti sudah menyantap banyak galaksi. Biasa korbannya merupakan galaksi kecil yang mengorbit atau bergerak terlalu dekat dengannya. Jenis-jenis galaksi kecil yang disantap menjadikan Bima Sakti lebih besar sekaligus berubah bentuk. Seperti yang dilansir oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, kebanyakan galaksi berusia 10 miliar tahun. Namun Bima Sakti lahir sudah sekitar 13,6 miliar tahun lalu dan termasuk dalam golongan galaksi pertama yang lahir. Selang 8 miliar tahun kemudian, matahari mulai terbentuk, begitu juga dengan bumi dan planet lainnya di tata surya. Bima Sakti yang berukuran terlalu besar ini memang tidak bisa dilihat seutuhnya oleh manusia. Namun manusia bisa melihat indahnya galaksi tertua ini dengan mengunjungi observatorium bintang atau bisa juga melakukan pengamatan di tempat yang jauh dari polusi cahaya. Perbandingan kekayaan dua putra mahkota dari dua kerajaan terkaya di dunia, yaitu Muhammad bin Salman dari Arab Saudi dan Abdul Matin dari Brunei Darussalam. Sumber kekayaan. Dua putra sosok ini tak banyak diketahui sumber kekayaannya berasal dari mana saja. Soalnya jumlah harta dari kerajaan saja sudah sangat besar. Muhammad bin Salman yang menjadi pewaris tahta kerajaan Arab Saudi menguasai sebagian kekayaan kerajaan. Sumber dari kekayaan tersebut adalah akumulasi dari pendapatan minyak selama beberapa dekade. Nah, salah satu perusahaan minyak raksasa milik kerajaan Saudi adalah Aramco. Pendapatan perusahaan ini saja mencapai 2 triliun US dollar dan membuatnya menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Dan tahun 2019 lalu, perusahaan ini membukukan keuntungan 68 miliar US dollar di 9 bulan awal, yang menjadikan Aramco perusahaan paling menguntungkan di dunia. Sedangkan Abdul Matin Bolkiah, sang pewaris kerajaan Brunei Darussalam, kekayaannya dikabarkan jauh lebih besar dari Muhammad bin Salman. Sumber kekayaan yang terbesar berasal dari warisan kekayaan sang ayah yang menguasai seluruh Brunei Darussalam, termasuk kekayaan yang bersumber utama dari hasil ekspor minyak dan gas yang melimpah di Brunei Darussalam. Kendaraan mewah. Muhammad bin Salman punya bejibun koleksi kendaraan. Salah satu yang termewah adalah Super Rich Van senilai 8 triliun rupiah yang ia beli sewaktu berlibur di Prancis. Dan untuk urusan mobil, koleksinya tak main-main. Sedikitnya ada 18 mobil mewah yang ia miliki. Dilansir dari Business.com, sang pangeran Saudi ini melawat ke Pakistan yang membawa 7 koleksi mobil mewahnya. Ada 6 mobil BMW 7 dan 1 Land Cruiser. Koleksi lainnya yang diketahui adalah Mercedes S600 GR seharga 7,5 miliar rupiah. Lamborghini Aventador SV seharga 7,5 juta US dollar. Gold Bentley Continental Flying Spur seharga 6,57 juta US dollar.
Range Rover Continental seharga 500.000 US dollar, Gold Rolls-Royce Phantom Coupe seharga 8 juta US dollar, Gold Mercedes AMG G63, dan Gold Bugatti Veyron seharga 12,5 juta US dollar. Sementara itu Abdul Matin juga tak kalah mewah koleksi kendaraannya. Sang ayah, Sultan Hasan Al-Bolkiah adalah seorang kolektor mobil mewah. Melihat posisi Abdul Matin, bukan tidak mungkin jika koleksi tersebut akan menjadi miliknya. Konon kendaraan mewah sang ayah mencapai 6.000 unit dari yang modern hingga vintage. Beberapa koleksinya ada 10 unit McLaren F1 dan 3 unit merupakan versi F1 LF. 2 Ford 959, 8 Jaguar XJ220, Mercedes-Benz CLK GTR, Bugatti Veyron, beberapa Bugatti EB1110, lusinan Force 911, dan entah berapa banyak Mercedes SL. Belum lagi mobil yang dibuat khusus untuk sang sultan seperti 2 Ferrari SXX, 6 SUV Bentley Dominator, sebuah Ferrari 456 GT Venice, dan Daewoo 962. Jika ditotal, berbagai koleksi mobil sultan berkisar 257 triliun rupiah. Termasuk mobil kebesaran Rolls-Royce Silver Sport Limo berlapis emas 24 karat yang diklaim sebagai mobil termahal di dunia karena memiliki harga 14 juta US dollar atau sama dengan 186,4 miliar rupiah. Selain mobil, kendaraan mewah lainnya adalah pesawat pribadi yang biasa digunakan Abdul Matin dan keluarga kerajaan Brunei. Semua dekorasi dari pesawat keluarga kerajaan Brunei ini hampir semua berbalut emas. Rumah mewah. Beberapa tahun lalu, Muhammad bin Salman menarik perhatian dunia saat membeli satu rumah mewah di Prancis seharga lebih dari 300 juta US dollar. Dengan harga segitu, konon rumah ini adalah rumah termahal di dunia. Rumah mewah ini berdiri di atas lahan 57 hektar dengan berbagai fasilitas. Ada gudang anggur yang bisa menampung 3.000 botol, 2 kolam renang indoor dan outdoor, ruang meditasi yang dilengkapi akuarium raksasa hingga mini club untuk menjamu para tamu sang pangeran. Sedangkan Abdul Matin tak banyak diketahui soal jumlah rumah atau properti yang ia miliki secara pribadi. Salah satunya yang sering digunakan adalah mansion di pusat kota Inggris. Mansion tersebut adalah salah satu dari 66 mansion yang dikenal sebagai Billionaires Row alias Jalan Para Jutawan. Harga termurah dari mansion tersebut adalah 1 triliun rupiah. Mansion milik Abdul Matin sendiri sering digunakan hanya sebagai tempat singgah. Total kekayaan. Nah, kekayaan bersih Muhammad bin Salman diperkirakan mencapai 3 miliar US dollar. Itu baru kekayaan bersihnya saja, Bedikers, belum dari investasinya di berbagai bisnis. Ia juga membeli Newcastle United, salah satu klub sepak bola di Liga Inggris. Bagaimana dengan Abdul Matin? Kekayaan sang ayah yang sangat besar tentu juga mempengaruhi aset pribadinya. Konon harta sang ayah kalau dirata-ratakan bertambah 1,5 juta rupiah setiap detiknya. Pusing kan menghitungnya? Nah, khusus Abdul Matin menurut scamp.com, per November 2019 kemarin, lelaki ini memiliki nilai kekayaan 28 juta US dollar. Nah, Bedikers, setelah perbandingan harta kekayaan putra mahkota Arab Saudi versus Pangeran Brunei Darussalam. Semua pecinta sepeda motor pasti punya impian untuk memiliki kendaraan yang bisa dipacu kencang di jalanan. Makanya sejumlah pabrik motor dunia bersaing untuk memproduksi sepeda motor yang canggih, bahkan memiliki kecepatan tinggi. Nah, berikut Tovel telah merangkum deretan sepeda motor tercanggih di dunia untuk Anda. Pertama ada RMK Itu. Sebuah perusahaan yang bergerak di industri sepeda motor asal Finlandia menjadikan jenis motor RMK Itu sebagai konsep motor sport bike dengan sistem penggerak yang unik dan sudah dalam bentuk prototipe sebagaimana Motoroid. Kendaraan roda 2 ini dilengkapi dengan roda belakang yang merupakan sistem penggerak dengan tenaga listrik terintegrasi. Motornya berada di dalam pelek, memungkinkan mereka membenamkan baterai besar di tengah dengan sistem pengecasan yang apik. Alhasil jarak tempuhnya mencapai 200 hingga 300 km dari kondisi baterai penuh, mengecasnya hanya butuh 2-3 jam saja. Selanjutnya motor ZEC00.
Motor hasil rancangan perusahaan desain asal Tokyo, Jepang Zinuk Design Inc. ini memberikan konsep motor listrik drag yang cukup radikal. Motor ini sudah dikembangkan sampai prototipe dan sudah beredar dan terus dikembangkan hingga sekarang. Motor ini mampu menembus batas 200 km per jam demi mengakomodir kecepatan. Sistem kendali pun tidak lagi mengandalkan fork di roda depan, melainkan swing arm yang bisa bergerak miring untuk bermanuver. Bobot total mencapai 280 kg tidak mempengaruhi kecepatannya. Berikutnya ada BMW Vision Next 100. Elektrifikasi pada motor ini sudah terintegrasi dan tidak ada fork maupun swing arm yang digantikan oleh peranti fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan kondisi. Desainnya yang sangat modern membuatnya tampak benar-benar sebagai kendaraan dari masa depan. Ada pula Kawasaki G-Concept. Motor ini mencerminkan kendaraan masa depan yang bertenaga besar. Konsep yang ditujukan cukup sederhana dengan 3 roda bertenaga listrik. Kawasaki tidak main-main dalam mendesain motor yang kencang. Saat ini, pesawat bisa dibilang menjadi sarana transportasi paling dicari. Bagi para penggemar transportasi udara, mendaratnya pesawat adalah salah satu momen paling ditunggu, sekaligus menegangkan. Namun, teknologi super maju dan kemampuan tinggi dari sang pilot tidak memberikan jaminan 100% bahwa penerbangan akan berakhir dengan sukses. Berbagai faktor seperti kegagalan mesin, cuaca buruk, hingga serangan teroris menjadi penyebab bagaimana pendaratan pesawat bisa jadi malapetaka yang mengancam jiwa. Berikut beberapa pendaratan pesawat yang paling menegangkan. Chimney Glider. Dijuluki sebagai The Chimney Glider, pesawat Air Canada jenis Boeing 767-200 ini begitu bersejarah setelah mengalami insiden penerbangan pada 23 Juli 1983 silam. Saat itu Kapten Robert Pearson dan 8 awaknya dituntut untuk mampu mendaratkan pesawatnya setelah kehabisan bahan bakar di tengah-tengah perjalanan ke Edmonton. Saat itu pesawat berada di atas wilayah Chimney dengan ketinggian 41.000 kaki dan membawa 61 penumpang. Dengan kondisi tanpa mesin, kokpit pesawat saat itu pun berada dalam kondisi gelap total dan pilot hanya bisa mengandalkan beberapa pengukur cadangan kecil untuk memberikan informasi kecepatan, ketinggian, serta informasi heading. Dalam kondisi tersebut, Kapten Pearson bisa mengendalikan pesawat hingga sukses mendarat dengan selamat di Bandara Chimney Industrial Park. United Airlines Flight 232 Tanggal 19 Juli 1989 menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi maskapai penerbangan Amerika Serikat setelah salah satu pesawatnya United Airlines Flight 232 mengalami kegagalan mesin pada bagian ekor. Akibatnya pesawat mengalami kehilangan sistem hidrolik hingga para kru pesawat gagal mengoperasikan hampir semua kontrol penerbangan. Dengan kondisi tersebut, pesawat akhirnya mendarat dengan tubrukan keras, pecah, terguling, hingga terbakar. Meski akhirnya menelan 111 nyawa, pendaratan yang dilakukan Kapten Haynes dan krunya tetap dianggap luar biasa. Mereka berhasil mendaratkan pesawat tanpa sistem kontrol konvensional. Setidaknya, sebanyak 185 orang lainnya dinyatakan selamat karena pendaratan darurat. US Airways Flight 1549. Peristiwa pendaratan yang dilakukan oleh US Airways Flight 1549 ini begitu menarik perhatian. Dipandu oleh pilot Chesley Sullenberger dan Jeffrey Skiles, bahkan disebut-sebut sebagai pendaratan atas air paling sukses dalam sejarah penerbangan dunia. Sullenberger dan Skiles memang patut mendapatkan pujian lantaran mampu membawa pesawat mereka yang kehilangan semua tenaga mesin ke Sungai Hudson meski harus terperosok ke dalam air. Berkat arahan Sullenberger sebagai komandan pilot, 155 penumpang serta kru pesawat pun akhirnya selamat dalam pendaratan dramatis pada 16 Januari 2009 silam. Sukhoi Superjet 100. Publik internasional pastinya masih ingat nih dengan insiden pendaratan dramatis yang dialami oleh pesawat buatan Rusia, Sukhoi Superjet 100 pada 5 Mei 2019 lalu. Pendaratan Superjet 100 ini menjadi begitu menggemparkan lantaran sampai menewaskan 41 orang. Tidak hanya menewaskan puluhan orang, bahkan pesawat tampak terbakar hebat hingga meledak setelah berhasil mendarat kembali di Bandara Udara Internasional Sheremetyevo, Rusia. Pesawat diketahui baru terbang selama 30 menit sebelum akhirnya sayap dan badan belakang dilalap bola api usai pendaratan keras. Pesawat kargo DHL A300.
Meskipun sudah terjadi 17 tahun lalu, insiden pendaratan yang dilakukan DHLA 300 ini akan selalu dikenang dalam dunia penerbangan. Bagaimana tidak, pendaratan Airbus ini disebabkan karena serangan rudal yang menghantam sayap kiri hingga akhirnya menembus tangki bahan bakar pesawat. Bagian sayap pun terbakar, ditambah situasi Kapten Eric Genotti dan awaknya makin diperparah dengan hilangnya semua sistem hidrolik pesawat. Setelah berjuang keras untuk kembali ke Bandara Baghdad, akhirnya Genotti berhasil menuntaskan pendaratan darurat dan menyelamatkan nyawa 2 krunya. Itu dia beberapa pendaratan pesawat yang dianggap menegangkan dan ekstrim. Salah satu pilihan utama ketika bicara pendidikan adalah Swiss. Ya, negara ini diklaim memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, maka dari itu tidak heran beberapa sekolah di Swiss memborong daftar predikat sekolah dengan biaya termahal di dunia. Bahkan biaya pendidikan untuk satu siswa didik di sana mencapai miliaran rupiah per tahunnya. Dan berikut beberapa institusi pendidikan yang dinobatkan sebagai sekolah termahal di dunia. Urutan pertama sekolah termahal di dunia jatuh kepada Institut Le Rosey yang berada di Swiss. Disebut biaya pendidikan di sini bisa mencapai 1,8 miliar rupiah lebih per tahunnya. Berbeda dengan dunia pendidikan lainnya, meski mahal untuk mendapat pelajaran di sekolah ini, nyatanya mereka tidak memberi sembarangan murid, jadi tidak semua orang tua berduit bisa memasukkan anaknya di sekolah ini. Institut Le Rosey ini memiliki standar untuk muridnya. Selain mereka harus memiliki potensi secara akademis, calon murid juga harus memiliki potensi budi pekerti dan disiplin yang baik. Masih dari Swiss, Collège Alpin Biau Soleil juga masuk daftar sebagai sekolah termahal di dunia. Disebut biaya pendidikan di sekolah ini bisa mencapai 1,24 miliar rupiah. Sekolah ini membatasi siswa didiknya hanya sebanyak 200 orang per tahun. Rata-rata satu kelas hanya dihuni 4 siswa saja. Para siswa di sekolah tersebut berasal dari puluhan negara berbeda dengan ragam etnis berbeda. Didirikan pada 1910, Biau Soleil merupakan salah satu bangunan tertua di Swiss. Di sini, siswa didik akan diberikan pendidikan yang komprehensif, baik secara intelektual, fisik, emosional, dan sosial, guna mengembangkan pola pikir kritis. Setiap siswa juga diberikan keleluasaan untuk mempromosikan budaya dari negaranya masing-masing. Siapkan dana sebesar 1,5 miliar per tahun untuk bisa mendapatkan pendidikan dan fasilitas terbaik dari St. George International School. Sekolah ini didirikan pada tahun 1927 dengan harapan bisa mengumpulkan berbagai pelajar dari seluruh dunia agar dapat tumbuh dan tinggal bersama di area pendidikan ini. Aiglun College merupakan salah satu sekolah termahal di dunia. Terletak di pegunungan Alpen, sekolah ini didirikan pada tahun 1949. Pembelajaran di Aiglun College menekankan kegiatan di luar ruangan dengan para siswa yang harus melakukan ekspedisi setiap semester. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di Aiglun College adalah 1,6 miliar rupiah tiap tahunnya. Dunia ini memang penuh teka-teki, tidak ada yang mampu mendeskripsikan setiap kehidupan di muka bumi ini. Tidak terkecuali dunia fauna, hingga detik ini tidak ada info pasti berapa jumlah spesies fauna yang ada di dunia ini. Hal ini dikarenakan tidak ada yang mampu mengetahui tingkat kehidupan. Baru-baru ini dunia kembali dikejutkan dengan hadirnya 7 spesies fauna baru di dunia. Dan berikut 7 fauna yang baru ditemukan ilmuwan versi Top Files. Gurita Dumbo Kaisar atau Grimpoteotis imperator. Dari dalam lautan ada gurita dumbo yang merupakan jenis gurita yang memiliki kehidupan di laut dalam. Gurita jenis dumbo merupakan gurita yang tinggal paling dalam dibandingkan spesies gurita lainnya, yaitu di kedalaman lebih dari 4.000 meter di Samudra Pasifik Utara. Gurita yang memiliki keunikan yang cukup menonjol, di mana mereka memiliki 2 sirip seperti telinga di bagian kepalanya. Gurita Dumbo Kaisar yang baru diteliti hanya 1 spesies karena saat dibawa ke permukaan, gurita ini sudah mati.
Bumblebee baru atau Bombus incognitus. Selanjutnya ada jenis lebah yang baru ditemukan oleh peneliti yang sedang mempelajari bumblebee hutan yang ada di Pegunungan Rocky. Jenis yang baru ditemukan ini dinamai sebagai Bombus incognitus atau tersembunyi. Penelitian ini menemukan bahwa tidak hanya ada satu jenis bumblebee yang hidup di sana, melainkan dua. Kedua jenis bumblebee ini hidup berdampingan di padang rumput Amerika Serikat dan Kanada, dan jenis lainnya diberi nama Bombus sylvicola. Sebelumnya, bumblebee ini dikira satu jenis spesies yang sama, hal ini dikarenakan kemiripan bentuknya yang sama. Bunglon nano atau Brookesia nana. Jika kamu berpikir bahwa bunglon yang kamu lihat sudah yang paling kecil, jangan kaget karena ternyata ada jenis bunglon baru yang hanya memiliki besar seukuran kuku jari. Bunglon ini diberi nama bunglon nano, hewan yang termasuk jenis reptil yang paling kecil di dunia. Bunglon nano ditemukan di hutan hujan di sebuah gunung di Pulau Madagaskar. Dengan panjang tubuh sekitar 2 hingga 3 cm, uniknya bunglon kecil ini tidak bisa mengubah warna tubuh. Hal ini dikarenakan bunglon nano memiliki kulit berwarna coklat layaknya pohon, sehingga sangat membantu saat mencari serangga untuk dimakan. Paus res atau Balaenoptera risei. Tidak hanya gurita, di dalam lautan ada spesies baru lagi yaitu Paus res. Paus yang memiliki nama asli Paus Bright Teluk Meksiko ini pertama kali tercatat pada tahun 1960-an saat pertama kali terlihat. Paus res dikategorikan sebagai jenis yang berbeda sehingga diberi nama baru yang diambil dari penemunya Dahlia Rice. Menurut Organisasi Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Paus res termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Bahkan kabar menyebutkan saat ini di alam liar hanya terdapat kurang lebih 100 ekor Paus res. Bintang Oak Michael Stipe yang merupakan anggota dari band rock R.E.M. yang dulu aktif sejak tahun 1980-an memberikan nama kepada spesies semut yang ditemukan entomolog Douglas Boher dari Universitas Yale. Semut yang hidup di daerah Cocodarian di bagian barat laut Ekuador ini memiliki habitat unik karena memang merupakan biodiversity hotspot. Istilah ini merujuk pada sebuah daerah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tempatnya terancam oleh keberadaan manusia. Kelelawar oranye atau Myotis nimbaensis. Selanjutnya ada kelelawar yang namanya sesuai asal tempatnya ditemukan di Pegunungan Nimba di Afrika Barat. Berbeda dengan kelelawar pada umumnya, kelelawar ini memiliki bulu berwarna oranye yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun bagian sayapnya memiliki warna hitam. Kelelawar yang ditemukan di dalam gua dan terowongan bekas penambangan. Di lokasi ini bahkan hanya terdapat 2 jenis kelelawar yang sehingga wilayah Pegunungan Nimba sehingga perlu pelestarian agar jenis ini dapat bertahan. Kelelawar oranye ini sedang dipelajari sehingga belum ada penjelasan lebih lanjut. Ular krait Suzanne atau Bungarus suzannae. Dan yang terakhir, ular krait yang beracun di provinsi Yunnan, Tiongkok. Nama ular ini berasal dari mitologi setempat yaitu Bai Suzan yang merupakan siluman ular putih. Ular ini hidup di sawah dan sungai-sungai dan juga ditemukan di bagian utara Myanmar. Ketujuh jenis fauna ini membuktikan bahwa masih banyak lagi hal yang belum ditemukan di muka bumi ini. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia terus melakukan pelestarian sehingga alam tetap utuh untuk anak cucu kita kelak. Kendaraan militer menjadi salah satu hal penting yang wajib dimiliki setiap negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan wilayahnya. Berbagai tipe dibuat untuk disesuaikan dengan fungsinya. Jarang terlihat di media, beberapa kendaraan militer berikut ini memiliki fungsi yang unik jika dilihat. Apa saja? Berikut informasinya. Kendaraan lapis baja M60A1 Launched Bridge. AVLB M60 atau Armored Vehicle Launching Bridge merupakan kendaraan militer yang digunakan untuk membuat jembatan dengan sistem gunting. Panjang jembatannya dibuat bisa mencapai 18 meter. Kendaraan lapis baja ini terdiri dari 3 bagian, peluncur, lambung kendaraan, dan jembatan. Diperkenalkan pada tahun 1963, AVLB M60 tidak bersenjata. Namun pengendara biasanya diberi senjata seperti senapan serbu, pistol, suar, atau granat. Kendaraan lapis baja Trojan dimiliki oleh Royal Engineers atau Angkatan Darat Inggris. Kendaraan lapis baja Trojan tak hanya difungsikan untuk perlindungan saja, tetapi juga digunakan sebagai kendaraan pembersih ranjau darat atau pembuka rute.
Torjan pertama kali digunakan oleh tentara Inggris untuk Afghanistan pada 2009 dengan kecepatan 59 km per jam. Trojan dilengkapi dengan senapan mesin untuk menanggulangi ancaman darat dan udara. Expeditionary Fighting Vehicle, kendaraan ekspedisi petarung, merupakan serbu amfibi yang digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat dengan menggunakan mesin diesel berkekuatan 2.800 tenaga kuda dengan kecepatan 46 km per jam di air. Kendaraan ini digunakan sebagai pengganti Assault Amphibious Vehicle yang dianggap sudah tua. AAV memiliki sekitar 2 kali armor AAF dan daya tembak yang unggul. Namun kendaraan yang memakan 210 triliun dana tersebut kini masih menuai kontroversi. M3 Amphibious Rig. M3 Amphibious Rig merupakan kendaraan yang bisa digunakan di darat dan air. Tak hanya sebagai senjata perang, fungsi utamanya adalah menjadi jembatan atau proyeksi bagi tank dan kendaraan perang lain dalam menangani hambatan air. M3 Amphibious Rig pertama kali digunakan pada tahun 1999. Indonesia menjadi salah satu yang memiliki kendaraan ini sejak tahun 2019. Kecepatan amfibi satu ini bisa mencapai 80 km per jam di darat dan 14 km per jam di laut. Landing Craft Air Cushion. Landing Craft Air Cushion digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Jepang sebagai kapal pendara. Fungsinya adalah mengangkut alutsista, peralatan, kargo, dan personel ke atau melewati pantai. Kendaraan ini pertama kali dikerahkan pada tahun 1982 dengan kecepatan 74 km per jam. Bisa menampung 5 kru, LCAC dipersenjatai 2 senapan mesin 12,7 mm. Itu dia beberapa kendaraan militer terunik di dunia. Memiliki fungsi yang jarang diketahui, kendaraan tersebut hingga kini masih digunakan oleh sebagian negara.